Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Fidila dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi teori pertukaran sosial guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosial yang diampu oleh Bapak dosen Nur Hamid. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 materi, di antaranya yaitu 1. Teori pertukaran menurut Churchill Humans. 2. Macam-macam proposisi teori pertukaran sosial menurut Churchill Humans. 3. Asumsi-asumsi teori pertukaran menurut Thibaut dan Kelly. 4. Konsep pertukaran sosial menurut Thibaut dan Kelly. 5. Contoh penerapan teori pertukaran sosial di masyarakat. Baik teman-teman, saya akan membahas dari materi yang pertama yaitu teori pertukaran menurut Churchill Humans. Teori pertukaran yang dibangun oleh Churchill Humans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Humans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi. Teori pertukaran Humans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlihat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomi, di mana orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Namun, bagi teori pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja, karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang nyata dan tidak. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu proposisi-proposisi teori pertukaran sosial. Dalam materi ini, terdapat 5 macam proposisi, yaitu 1. Proposisi sukses. 2. Proposisi nilai. 3. Proposisi pendorong. 4. Proposisi rasionalitas. 5. Proposisi persetujuan agresi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang 5 proposisi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah proposisi sukses. Untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu. Yang kedua adalah proposisi nilai. Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. Yang ketiga, proposisi pendorong. Bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu, makin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa. Yang keempat, proposisi rasionalitas. Dalam memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang dan memilih satu di antaranya yang ia anggap saat itu memiliki value. Sebagai hasil dikalikan dengan probabilitas untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Yang kelima adalah proposisi persetujuan agresi. Dalam proposisi ini dibagi menjadi 2, yaitu proposisi persetujuan agresi A dan proposisi persetujuan agresi B. Yang A, bila tindakan orang tak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau menerima hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan marah. Besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai baginya. Proposisi yang B, bila tindakan seseorang menerima hadiah yang ia harapkan, terutama hadiah yang lebih besar daripada yang ia harapkan, atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan, maka ia akan puas. Ia makin besar kemungkinannya melaksanakan tindakan yang disetujui, dan akibat tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya. Dalam memahami proposisi yang dimaksud di atas tadi, perlu diperhatikan bahwa 1. Makin tinggi ganjaran yang diperoleh atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. 2. Makin tinggi biaya atau ancaman hukuman, punishment, yang akan diperoleh makin kecil, kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang.
Selanjutnya, materi yang ketiga, asumsi-asumsi dasar teori pertukaran sosial menurut Thibault dan Kelly. 1. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan, ketika seseorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat. 2. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan, secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Selanjutnya, untuk materi yang keempat yaitu konsep pertukaran sosial menurut Thibault dan Kelly. Dalam konsep pertukaran sosial ini ada 4 macam, yaitu 1. Ganjaran, 2. Biaya, 3. Hasil atau laba, 4. Tingkat perbandingan. Saya akan menjelaskan konsep pertukaran sosial nomor 1, yaitu ganjaran. Ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seseorang dengan yang lainnya, dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Yang kedua adalah biaya. Adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu hasil atau laba. Adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila seseorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Yang keempat, tingkat perbandingan. Ialah menunjukkan ukuran standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran standar ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu, seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya turun. Selanjutnya, memasuki materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir, contoh penerapan teori pertukaran sosial di masyarakat. Di suatu daerah ada 2 buah kampung, kita sebut saja kampung A dan kampung B. Pada suatu hari, kampung A mengundang kampung B untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong ke kampung A. Dengan senang hati, kampung B menerima tawaran tersebut dan mengunjungi kampung A untuk melakukan gotong royong. Meskipun kampung B memiliki kesibukan tersendiri di kampungnya, namun mereka rela meluangkan waktu mereka dan menunda kesibukan yang mereka miliki untuk menerima ajakan dari kampung A tersebut, karena kampung B merasa menghargai ajakan dari kampung A. Dalam hal ini, kampung B sudah melakukan suatu pengorbanan terhadap kampung A, dan di suatu hari, kampung B pun ingin mengajak atau mengundang kampung A untuk melakukan kerja bakti juga. Namun sebaliknya, yang terjadi, kampung A malah mengabaikan ajakan atau undangan kampung B untuk melakukan kerja bakti tersebut hanya karena alasan kampung A memiliki acara tersendiri di kampungnya. Maka, dalam hal ini belum terjadi suatu proses pertukaran sosial, karena kampung A belum bisa memberikan suatu reward atau penghargaan kepada kampung B, sebagaimana apa yang telah dilakukan kampung B terhadap kampung A. Jadi, untuk menerapkan teori pertukaran sosial itu, harus ada hubungan saling tukar-menukar sosial. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.